Shalom Aleihim. Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Untuk renungan kali ini, saya memberikan judul Jamu, yang didasari dari Injil Matius pasal 15 ayat 17 dan 18. Saudaraku, sebagian dari kita mengenal jamu adalah obat tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sementara yang lainnya berpikir jamu itu adalah satu jenis kuliner dari Karisidenan Surakarta dengan material khusus. Tetapi jamu yang saya maksudkan di sini adalah akronim dari jaga mulut. Istilah jamu yang akronim jaga mulut ini saya dapatkan dari Dr. Todung Silalahi yang mengatakan tentang jaga mulut Pak Pendeta. Nah, saya berpikir jaga mulut ternyata memiliki dua dimensi, yaitu dimensi yang masuk ke dalam mulut dan dimensi yang keluar dari mulut. Kita lihat dulu dimensi yang pertama, yaitu yang masuk ke dalam mulut. Sultan Hamengkubuwono ke-9 pernah mengatakan begini, makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Ini kaitannya dengan pengendalian diri untuk makan. Karena apa yang masuk ke dalam mulut kita nanti akan diproses di dalam tubuh. Artinya ketika kita makan, kita harus bijak untuk mengkonsumsi apa yang harus dikonsumsi supaya tubuh kita menjadi sehat dan tidak muncul penyakit degeneratif. Dimensi yang kedua adalah apa yang keluar dari mulut, yaitu perkataan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan apa yang keluar dari mulut yang adalah perkataan ini, dikontrol oleh hati. Ya, demikian kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 15 ayat 18. Nah, dalam sebuah dialog, Tuhan Yesus berjumpa dengan pertanyaan orang-orang Farisi terkait dengan para murid yang makan, yang menurut orang-orang Farisi melanggar tradisi Yahudi dan melanggar hukum Taurat. Nah, dalam konteks itu lantas Tuhan Yesus memberikan sebuah penjelasan. Kemudian dia mengatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Ya. Jadi saudaraku, apa yang keluar dari mulut ini bisa menajiskan. Kenapa? Karena diatur oleh pikiran. Jikalau pikirannya positif, tentunya apa yang keluar dari mulut juga adalah positif. Tetapi jikalau pikirannya negatif, maka yang keluar dari mulut, perkataan yang keluar dari mulut bisa juga hal yang negatif. Banyak orang berbicara tentang bagaimana hidup baik, bagaimana melakukan firman Tuhan. Tetapi seringkali lupa bahwa mulut itu, dari mulut itu keluar apa yang justru mendukakan orang lain. Kalau apa yang keluar dari mulut itu adalah agitasi, ancaman, tekanan, kemarahan, umpatan, ya, bagaimana ini bisa menjadi berkat, saudaraku? Provokasi, bagaimana ini bisa menjadi berkat? Tidak. Seharusnya yang keluar dari mulut adalah hal-hal yang positif. Bagaimana memberi semangat, bagaimana memberi dukungan, bagaimana memberikan solusi. Dan tentunya
dengan pertolongan Tuhan kita dapat melakukan itu. Pikiran yang bersih, hati yang bersih hanya bisa dicapai ketika kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kembali pada dimensi yang pertama dan dimensi yang kedua dari jaga mulut. Dimensi yang pertama kaitannya dengan diri kita. Kalau kita tidak bijak dalam makan, maka yang kena getahnya adalah diri kita sendiri. Tetapi kalau yang keluar dari mulut ini tidak diatur, dikontrol oleh pikiran dan hati, bisa jadi mendukakan orang lain, menakutkan orang lain, dan tentu saja mendukakan Tuhan sendiri. Oleh karena itu saudaraku, mari mulai sekarang kita jaga mulut supaya tetap menjadi berkat dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami untuk kami dapat menjaga mulut. Dengan hikmat-Mu kami dapat menjaga dan mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuh kami, yaitu makanan-makanan yang sehat. Demikian juga dengan Roh Kudus-Mu kami dapat mengendalikan apa yang keluar dari mulut kami, yaitu kata-kata. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kami supaya apa yang keluar dari mulut kami ini menjadi berkat, menghiburkan orang lain, memberikan semangat kepada orang lain, memotivasi orang lain untuk maju. Diberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.